Selama bertahun-tahun, jutaan pengguna menambang P-Network tanpa kepastian kapan token ini benar-benar bisa digunakan. Sekadar angka di aplikasi, tanpa nilai nyata. Tapi semua itu berubah. Tanggal 20 Februari 2025 menjadi tonggak sejarah. P-Network resmi beralih ke Open Mainnet, membuka akses penuh terhadap dunia nyata. Token P kini resmi diperdagangkan di sejumlah bursa kripto internasional. Ini bukan lagi simulasi. Ini adalah realita. Namun, di balik euforia itu, ada peluang yang lebih tajam dan belum banyak dimanfaatkan, arbitrase kripto. Strategi untuk memanfaatkan perbedaan harga antar bursa, dengan potensi keuntungan nyata, tapi juga risiko nyata. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan P bisa dipakai. Tapi, siapa yang siap mengambil peluang ini secara cerdas dan terukur? Memahami arbitrase kripto. Arbitrase adalah salah satu strategi perdagangan tertua yang masih digunakan hingga hari ini. Prinsipnya sederhana, membeli aset di satu tempat dengan harga lebih rendah, lalu menjualnya di tempat lain dengan harga lebih tinggi, dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Dalam konteks kripto, peluang arbitrase terjadi ketika satu token, misalnya P dari P-Network, memiliki harga yang berbeda di dua bursa yang berbeda. Bayangkan situasi berikut, harga P di exchange A adalah $0,40, sementara di exchange B berada di angka $0,42. Jika seorang trader membeli 10.000 P di exchange A seharga $4.000, lalu secara bersamaan menjualnya di exchange B seharga $4.200, maka terdapat potensi keuntungan sebesar $200 hanya dari selisih harga, tanpa harus menunggu harga naik atau turun. Namun di dunia nyata, arbitrase kripto tidak sesederhana teori. Dalam praktiknya, ada banyak faktor teknis yang harus diperhatikan secara serius. Kecepatan transfer antar bursa sangat menentukan, karena keterlambatan sekecil apapun bisa membuat harga berubah sebelum transaksi selesai. Biaya transaksi dan biaya penarikan dari masing-masing platform juga harus diperhitungkan secara teliti, karena dapat menggerus margin keuntungan secara signifikan. Dan yang paling krusial, adalah risiko pergerakan harga yang sangat cepat dan tak terduga selama proses berlangsung. Sebuah spread yang terlihat menguntungkan di awal, bisa saja berubah menjadi kerugian sebelum koin berhasil tiba di tujuan. Karena itu, arbitrase bukanlah strategi yang bisa dijalankan sembarangan. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam, kesiapan teknis, dan pendekatan yang sangat hati-hati. Strategi ini bukan soal mengejar keuntungan instan, melainkan tentang membaca peluang kecil secara tepat, dalam waktu yang sangat sempit, dan dengan perhitungan yang matang. Namun jika Anda mampu menganalisis dengan cermat, strategi ini bisa menjadi salah satu cara paling menguntungkan dalam dunia kripto. Status terkini P-Network di bursa. Setelah memasuki fase Open Mainnet pada Februari 2025, P-Network mulai menunjukkan kehadiran nyata di pasar kripto global. Sejumlah bursa terkemuka tingkat menengah seperti OKX, Bitget, Gate.io, dan Max telah membuka perdagangan untuk pasangan P dengan USDT. Ini bukan sekadar simbolik. Aktivitas perdagangan token P di bursa-bursa tersebut menunjukkan angka yang sangat signifikan, dengan volume harian yang mencapai puluhan juta dolar Amerika Serikat. Angka ini menandakan bahwa minat pasar terhadap P bukan hanya besar, tetapi juga aktif. Likuiditas mulai terbentuk, dan token P secara resmi telah memasuki ekosistem perdagangan terbuka. Namun, penting untuk dipahami bahwa posisi P di pasar saat ini masih dalam tahap awal. Ekosistemnya masih dalam proses pertumbuhan, dan konsekuensinya adalah sejumlah tantangan teknis yang harus dihadapi oleh para pelaku pasar. Pertama, buku order pada mayoritas bursa yang telah listing P masih relatif tipis jika dibandingkan dengan aset kripto utama seperti Bitcoin atau Ethereum. Artinya, jumlah penawaran beli dan jual di setiap tingkat harga belum terlalu rapat, dan ini membuka risiko slippage saat melakukan transaksi dalam jumlah besar. Kedua, volatilitas harga P sangat tinggi. Setelah peluncuran Open Mainnet, harga P sempat mengalami lonjakan tajam, kemudian disusul dengan koreksi drastis. Pola ini adalah ciri khas dari proses price discovery, di mana pasar masih mencari titik keseimbangan harga yang wajar bagi aset baru. Ketiga, masih sering terjadi perbedaan harga yang cukup signifikan antar bursa. Karena infrastruktur dan likuiditas di masing-masing platform belum sepenuhnya terintegrasi secara efisien, selisih harga antara satu bursa dengan bursa lain menjadi hal yang biasa. Dan disinilah letak peluang arbitrase yang nyata. Ketidakseimbangan harga ini, jika dimanfaatkan dengan tepat, dapat menjadi sumber keuntungan. Namun perlu diingat, peluang semacam ini hanya muncul di tengah ekosistem yang masih belum stabil. Itu artinya, selain peluang, terdapat pula tantangan dan risiko yang harus diantisipasi secara serius. 3 kriteria platform arbitrase yang baik. Bagi siapapun yang ingin menjalankan strategi arbitrase secara serius,
Memilih platform yang tepat bukan sekadar preferensi, tetapi keharusan mutlak. Tidak semua bursa kripto cocok digunakan untuk arbitrase, meskipun sama-sama memperdagangkan token Pi. Ada 3 kriteria utama yang harus diperhatikan dalam menilai apakah sebuah platform layak digunakan untuk strategi arbitrase atau tidak. Yang pertama adalah likuiditas yang dalam dan spread yang ketat. Likuiditas mengacu pada seberapa mudah Anda bisa membeli atau menjual aset dalam jumlah besar tanpa memengaruhi harga pasar secara signifikan. Bursa dengan likuiditas yang baik memiliki buku order yang padat dan rapat di sekitar harga pasar. Ini sangat penting untuk menghindari slippage, yakni perbedaan antara harga yang diharapkan dan harga yang sebenarnya diperoleh saat order dieksekusi. Ketika Anda melakukan transaksi arbitrase dalam jumlah besar, slippage dapat menghapus seluruh potensi keuntungan hanya dalam hitungan detik. Oleh karena itu, bursa yang memiliki volume perdagangan tinggi dan order book yang kuat menjadi pilihan utama. Kriteria kedua adalah kecepatan dan keandalan transaksi, khususnya dalam proses deposit dan penarikan. Dalam arbitrase, waktu adalah faktor paling kritis. Spread harga hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Jika proses penarikan dari satu bursa atau proses deposit ke bursa lain memakan waktu terlalu lama, maka peluang tersebut bisa hilang sebelum Anda sempat mengeksekusinya. Selain itu, beberapa bursa memiliki kebijakan maintenance atau pemeliharaan wallet yang tidak terjadwal dengan jelas, yang dapat menunda proses transaksi tanpa peringatan. Platform arbitrase yang ideal adalah yang memiliki sistem transaksi yang cepat, stabil, dan dapat diandalkan setiap saat. Dan kriteria yang ketiga adalah biaya yang kompetitif serta kebijakan yang transparan dan jelas. Dalam arbitrase, keuntungan seringkali sangat tipis. Oleh karena itu, biaya perdagangan dan penarikan menjadi faktor yang sangat menentukan. Biaya perdagangan biasanya dikenakan dalam bentuk persentase dari nilai transaksi, sedangkan biaya penarikan bersifat tetap. Biaya penarikan yang tinggi bisa menggerus seluruh margin keuntungan, terutama dalam transaksi dengan volume kecil hingga menengah. Selain itu, pastikan untuk memahami sepenuhnya kebijakan Know Your Customer atau KYC dari masing-masing platform. Beberapa bursa memiliki batasan penarikan harian yang rendah bagi akun yang belum terverifikasi. Oleh sebab itu, verifikasi identitas menjadi langkah penting agar Anda mendapatkan akses penuh terhadap fitur perdagangan dan penarikan dalam jumlah besar. Singkatnya, platform arbitrase yang baik adalah yang memiliki likuiditas tinggi, transaksi cepat dan andal, serta biaya yang masuk akal dengan batasan operasional yang tidak membatasi ruang gerak Anda. Tanpa 3 elemen ini, strategi arbitrase yang Anda jalankan berisiko tinggi gagal sebelum sempat memberikan hasil. Cara menemukan peluang arbitrase. Mengenali peluang arbitrase tidak memerlukan keberuntungan, melainkan sistem pengamatan dan alat yang tepat. Dalam dunia perdagangan kripto, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menemukan perbedaan harga antar bursa, dan masing-masing memiliki kelebihan serta risikonya sendiri. Pendekatan pertama adalah metode manual. Cara ini sangat cocok bagi pemula yang ingin memahami dasar-dasar arbitrase tanpa menggunakan alat tambahan. Anda cukup membuka beberapa tab di browser, masing-masing menampilkan harga token Pi di bursa yang berbeda, seperti OKX, Gate.io, atau MEX. Perhatikan perbedaan harga secara real-time. Anda juga dapat menggunakan situs agregator harga seperti CoinGecko atau CoinMarketCap untuk melihat data dari berbagai bursa sekaligus. Meskipun data yang ditampilkan mungkin mengalami sedikit keterlambatan, metode ini tetap efektif untuk mempelajari dinamika harga dan mengidentifikasi peluang yang mencolok. Pendekatan kedua adalah menggunakan alat semi-otomatis, atau yang sering disebut scanner arbitrase. Platform seperti Arbitrum, CoinGlass, atau TradeSanta menyediakan layanan pemantauan harga lintas bursa secara otomatis. Mereka akan menampilkan spread atau selisih harga antar bursa dalam bentuk data yang lebih cepat dan terstruktur. Beberapa dari alat ini bahkan dapat menghitung potensi keuntungan setelah biaya transaksi dikurangi, sehingga Anda dapat menilai kelayakan suatu peluang dengan lebih akurat. Namun, meskipun alat ini sangat membantu, Anda tetap harus mengeksekusi transaksi secara manual. Pendekatan ketiga adalah bot arbitrase otomatis. Ini adalah sistem yang digunakan oleh trader profesional dan institusi. Bot ini terhubung langsung dengan API dari beberapa bursa sekaligus, dan mampu mengeksekusi transaksi beli dan jual secara otomatis dalam hitungan detik ketika spread muncul. Keunggulannya terletak pada kecepatan dan efisiensi yang jauh melampaui kemampuan manusia. Namun, risikonya juga jauh lebih tinggi. Jika bot tidak dikonfigurasi dengan benar, atau jika terjadi gangguan teknis di salah satu bursa, kerugian dapat terjadi dengan sangat cepat dan dalam jumlah besar. Untuk alasan ini, penggunaan bot arbitrase tidak disarankan bagi pemula. Bagi Anda yang baru mulai memahami arbitrase, sangat disarankan untuk menggunakan metode manual atau semi-otomatis terlebih dahulu. Dengan cara ini, Anda bisa membangun pemahaman yang solid mengenai perilaku harga dan pola pasar, sebelum mengambil langkah lebih lanjut ke sistem yang lebih kompleks dan berisiko tinggi.
Risiko-risiko arbitrase kripto. Arbitrase memang terlihat menarik karena menawarkan potensi keuntungan cepat tanpa harus menunggu tren jangka panjang. Namun di balik peluang tersebut, tersembunyi risiko yang tidak bisa diabaikan. Memahami risiko ini bukan hanya penting, tetapi wajib, agar setiap keputusan diambil dengan kesadaran penuh dan bukan berdasarkan asumsi yang menyesatkan. Risiko yang pertama adalah execution risk, yaitu risiko kegagalan eksekusi akibat perubahan harga selama proses transfer antar bursa berlangsung. Dalam arbitrase, waktu adalah faktor paling menentukan. Ketika Anda membeli token Pi di satu bursa dan mulai mentransfernya ke bursa lain untuk dijual, harga bisa berubah di tengah jalan. Spread yang semula menguntungkan bisa menghilang, atau bahkan berubah menjadi kerugian sebelum transaksi selesai. Risiko kedua adalah liquidity risk. Ini terjadi ketika volume perdagangan di suatu bursa terlalu rendah, atau buku order terlalu tipis. Ketika Anda mencoba menjual dalam jumlah besar, tidak semua permintaan tersedia di harga yang Anda inginkan. Akibatnya, order Anda menembus ke level harga yang lebih rendah, menyebabkan slippage, yaitu selisih negatif antara harga yang Anda perkirakan dan harga akhir yang terjadi. Risiko ketiga adalah exchange risk. Ini mencakup berbagai hal, mulai dari penangguhan sementara wallet karena pemeliharaan, hingga risiko delisting token dari platform. Ada pula kemungkinan gangguan teknis pada sistem internal bursa yang menyebabkan keterlambatan dalam proses penarikan atau deposit. Ketika dana Anda tertahan di tengah proses arbitrase, peluang bisa hilang begitu saja. Risiko berikutnya adalah transfer error, yaitu kesalahan saat memasukkan alamat dompet atau memilih jaringan blockchain yang tidak sesuai. Tidak seperti perbankan konvensional, transaksi kripto bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Jika Anda salah kirim, dana Anda bisa hilang secara permanen tanpa kemungkinan pemulihan. Dan yang terakhir, terdapat market risk, yaitu risiko yang berasal dari pergerakan pasar secara keseluruhan. Karena nilai token Pi masih sangat bergantung pada sentimen dan perkembangan ekosistemnya, fluktuasi besar bisa terjadi sewaktu-waktu. Sebuah berita negatif, keputusan dari tim pengembang, atau aksi jual besar-besaran dari pemegang awal bisa menurunkan harga dengan cepat dan tidak terduga. Kesimpulannya, arbitrase bukan sekadar strategi teknis, melainkan aktivitas dengan risiko tinggi yang memerlukan persiapan teknis, mental, dan disiplin yang kuat. Tanpa pemahaman yang mendalam dan rencana mitigasi risiko yang jelas, peluang arbitrase yang terlihat menguntungkan bisa berubah menjadi jebakan kerugian yang sangat mahal. Namun jika Anda mampu menganalisis dengan cermat, strategi ini bisa menjadi salah satu cara paling menguntungkan dalam dunia kripto. Masa depan arbitrase Pi Network. Meskipun peluang arbitrase Pi Network sudah mulai terlihat, potensi sebenarnya justru ada di depan mata. Ada 3 faktor utama yang dapat memperbesar peluang arbitrase secara signifikan: listing di bursa tier 1, perkembangan ekosistem, dan jadwal unlock token. Pertama, jika Pi terdaftar di platform besar seperti Binance atau Coinbase, lonjakan volume dan volatilitas harga hampir pasti terjadi. Perbedaan harga antara bursa besar dan kecil bisa dimanfaatkan oleh trader yang siap dan cepat. Kedua, semakin berkembangnya ekosistem Pi, baik dari sisi aplikasi terdesentralisasi maupun merchant yang menerima Pi, akan meningkatkan likuiditas dan menciptakan peluang arbitrase yang lebih stabil di berbagai bursa. Ketiga, event unlock token, contoh seperti yang dijadwalkan pada Agustus 2025, bisa menciptakan tekanan jual besar-besaran. Ketidakseimbangan respon antar bursa saat event ini berlangsung bisa memicu celah harga yang ideal untuk arbitrase. Secara keseluruhan, masa depan arbitrase Pi sangat bergantung pada kesiapan teknis, kecepatan respon, dan kemampuan membaca pasar. Bagi trader yang cermat, peluang ini akan datang berkali-kali dalam berbagai bentuk. Kesimpulan dan rekomendasi strategis. Peluang arbitrase pada token Pi kini bukan lagi sekadar konsep, ini adalah realitas yang sedang berlangsung di pasar. Siapapun yang memiliki pemahaman dan kesiapan yang tepat dapat memanfaatkannya. Namun, seperti strategi lainnya dalam dunia kripto, arbitrase bukanlah jalan pintas menuju kekayaan. Strategi ini menuntut pengetahuan teknis, perhitungan yang matang, serta manajemen risiko yang disiplin. Bagi pemula, disarankan memulai dengan strategi manual sambil benar-benar memahami cara kerjanya. Namun, jika Anda mampu menganalisis dengan cermat dan mengambil keputusan dengan cepat, arbitrase bisa menjadi salah satu strategi paling menguntungkan dalam dunia kripto. Jika Anda ingin terus mendalami topik seperti ini, pastikan untuk berlangganan channel ini, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini ke komunitas yang relevan. Semakin banyak yang paham, semakin kuat dan sehat ekosistem ini. Terus belajar, tetap kritis, dan selalu lakukan riset sebelum membuat keputusan investasi apapun.